Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, mahasiswa kimia PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas mengenai topik 3, filosofi pendidikan Indonesia, yaitu manusia Indonesia dari perspektif yang beragam. Identitas manusia Indonesia. Ada 3 hal yang menjadi identitas manusia Indonesia, yaitu nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Sebuah nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, di mana terdapat keberagaman bahasa, budaya, suku, tradisi, warna kulit, pengalaman hidup, dan lainnya. Yang kedua, nilai Pancasila. Nilai Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat hidup masyarakat Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Yang ketiga, nilai religiusitas. Nilai religiusitas merupakan salah satu karakter khas masyarakat Indonesia yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Kita menghayati bahwa kehidupan merupakan sebuah perjalanan atau ziarah menuju tujuan. Kaitan identitas manusia Indonesia dengan pendidikan dan filosofi karakter Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, identitas manusia Indonesia perlu dituangkan dalam pendidikan Indonesia. Yang kedua, pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam upaya penerapan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Yang keempat, pendidikan karakter bersumber dari penerapan nilai-nilai Pancasila yang benar dalam bertingkah laku dan bersikap. Yang kelima, pendidikan moral dan akhlak bersumber dari nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan dan nilai-nilai religiusitas. 4 filosofi pendidikan karakter oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, olah pikir atau dikenal dengan literasi. Merupakan keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Hasil dari proses ini, siswa mendapatkan nilai tinggi pada mata pelajaran. Yang kedua, olah hati atau etika. Individu yang memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa. Hasil dari proses ini dapat dilihat dari siswa rajin beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketiga, olah karsa dan karsa atau seni estetika. Individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Hasil dari proses ini dapat dilihat dari siswa mempelajari tarian tradisional atau budaya lokal daerahnya. Yang keempat, olahraga atau kinestetik. Individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Hasil dari proses ini dapat dilihat dari siswa mengikuti kegiatan kerja bakti atau sukarelawan. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah maupun Indonesia bagian timur. Ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang masih dipakai sampai sekarang. Yang pertama, Ingarso Sungkulodo, yang artinya dari depan memberikan tauladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, dari tengah memberikan semangat. Dan yang terakhir, Tuuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan. Konteks sosio-kultural. Menjadi manusia Indonesia erat kaitannya dengan nilai-nilai luhur budaya. Contohnya saja di Minangkabau. Ada beberapa pepatah yang bisa dijadikan pedoman hidup dan pembentukan karakter bagi anak-anak didik, seperti yang pertama, adat basindi sarak, sarak basandi kitabullah. Yang kedua, alam takambang jadi guru. Yang ketiga, lima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang keempat, kato nan ampek, untuk bercakap-cakap dengan orang lain, dan lain-lain. Penerapan pembelajaran
kurikulum merdeka terkait dengan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap. Yang kedua, guru mampu memaknai keberagaman dan karakteristik siswa. Yang ketiga, guru membelajarkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Yang keempat, pendidikan mempertimbangkan aspek cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan keterampilan, tidak hanya pengetahuannya saja. Yang keenam, pendidikan karakter bisa diperoleh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, siswa diharapkan lebih banyak praktek implementasi nilai-nilai karakter atau propela dalam kehidupan sehari-hari. Sekianlah penyampaian materi dari saya mengenai manusia Indonesia dari perspektif yang beragam. Terima kasih yang sudah menonton dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.